Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saharlina dengan NIM J1A118081. Saya di sini akan memaparkan mengenai investigator. Investigator dalam Kamus Bahasa Inggris terdapat 4 arti. Yang pertama, pemeriksa, kedua pengusut, ketiga penyelidik, dan yang keempat peneliti. Maka dari itu, investigator dapat disimpulkan bahwa investigator adalah pemeriksa. Secara umum, pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dan dapat melakukan investigasi kecelakaan dan insiden di tempat kerja adalah pihak internal perusahaan dan pihak eksternal. Untuk investigasi yang dilakukan oleh pihak internal perusahaan, mungkin pengurus atau pimpinan perusahaan dapat menunjuk orang-orang yang kompeten seperti jajaran supervising, manajer, atau ahli K3 perusahaan. Sedangkan investigasi atau pemeriksaan kecelakaan dari eksternal berdasarkan peraturan perundangan akan dilakukan oleh pihak pemerintah, yaitu pegawai pengawas ketenagakerjaan dari Dinas Tenaga Kerja setempat dan dari pihak kepolisian apabila terjadi kecelakaan yang menyebabkan kematian dan kerugian atau kerusakan besar. Baik, itu saja yang saya bisa paparkan dan saya kembalikan kepada teman saya. Terima kasih. Bismillah, perkenalkan nama saya Nurfatinah Nasri, NIM J1A118165. Baik, saya akan melanjutkan persentase dari teman saya sebelumnya. Orang-orang yang tepat melakukan investigasi terdiri atas 3. Yang pertama, jajaran supervisor. Jajaran supervisor merupakan salah satu orang yang tepat dalam melakukan investigasi. Supervisor bertanggung jawab terhadap pekerjaan tertentu dan area kerja tertentu. Supervisor juga memiliki hubungan komunikasi yang baik dengan para pekerja, sehingga apabila dilakukan investigasi, maka informasi akan lebih cepat didapatkan. Kemudian yang kedua, jajaran manajer. Manajer memiliki peranan penting dalam melakukan investigasi. Keterlibatan manajer diperlukan khususnya pada situasi atau keadaan yang terdapat kerugian besar atau potensi insiden yang tinggi. Situasi kecelakaan atau insiden yang serius mengharuskan pihak manajer turut tangan mendampingi supervisor. Kemudian yang ketiga, staf atau karyawan tertentu. Dalam melakukan investigasi, dibutuhkan staf yang memiliki keahlian tertentu sehingga informasi didapatkan lebih akurat. Atau dalam melakukan investigasi juga diperlukan keterlibatan karyawan tertentu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan ke teman saya berikutnya untuk melanjutkan materi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarlina, NIM J1A118023. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu kepentingan supervisor pada kecelakaan kerja yang terjadi. 1. Supervisor mempunyai kepentingan individu. 2. Supervisor tahu tentang pekerja dan kondisi tempat kejadiannya. Baik, perkenalkan nama saya Anggi Andriana, NIM J1A118047. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan presentasi dari teman kelompok saya pada slide kelima, yaitu kepentingan supervisor pada kecelakaan kerja yang terjadi. Pada poin ketiga, supervisor tahu bagaimana dan di mana mendapatkan informasi yang diperlukan. Supervisor merupakan hubungan komunikasi yang baik dengan grup kerja lainnya, seperti mereka akan lebih mudah dan cepat untuk mendapatkan informasi yang akurat tentang kecelakaan atau masalah yang menjadi fokus investigasi. Poin keempat, supervisor adalah orang yang akan memulai dan melakukan tindakan.
Supervisor kemungkinan besar dapat menentukan hal apa yang akan dapat bekerja dan hal apa yang tidak, dan mereka mengetahui alasannya. Mereka akan dapat mengikuti setiap tahapan dengan baik apabila mereka dilibatkan dalam keputusan untuk tindakan perbaikan yang diperlukan dan beberapa alasan lainnya. Baik, itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya mengenai keterlibatan jajaran manajer pada investigasi kecelakaan kerja, yaitu pada situasi yang pertama, terdapat kerugian besar atau potensi insiden yang tinggi. Situasi kecelakaan atau insiden yang serius mengharuskan pihak manajer turun tangan mendampingi supervisor. Kedua, kecelakaan atau insiden melibatkan area atau tempat kerja di bawah supervisor lain. Situasi demikian mengharuskan koordinasi antara supervisor atau antara departemen di bawah koordinasi manajer yang membawahi area-area terkena dampak musibah kecelakaan. Supervisor harus memverifikasi kejadian kecelakaan dan mengkoordinir pelaksanaan pertolongan pertama bila mana korban masih berada di tempat kejadian serta melaporkan secara lisan dan disusul dengan laporan kejadian kecelakaan secara tertulis kepada petugas safety perusahaan dan juga pimpinan departemen, personal administrasi PA untuk proses pelaporannya kepada pihak pemerintah. Ketiga, tindakan perbaikan melibatkan pertanggungjawaban yang luas atau memerlukan biaya yang besar. Dalam kondisi demikian, maka akan efektif apabila jajaran manajer terlibat dalam program investigasi dan dapat memberikan keputusan secara cepat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Haryani, NIM J1A117298. Di sini saya akan memaparkan mengenai staf atau karyawan tertentu di mana pengetahuan tertentu diperlukan di dalam investigasi kecelakaan. Nah, hal ini biasanya disebabkan karena suatu proses produksi baru, kerusakan peralatan atau mesin tertentu, penggunaan bahan-bahan berbahaya, atau suatu situasi yang sangat kompleks pada bagian-bagian informasi tertentu mungkin perlu dianalisa oleh ahli. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rawaldin Sarlan, NIM J1A118247. Sini saya akan membahas tentang langkah-langkah investigasi internal. Yang pertama, merespon kondisi emergensi secara cermat dan berpikir positif. Kedua, mengumpulkan informasi yang relevan. Ketiga, menganalisa seluruh penyebab yang signifikan. Dan keempat, mengembangkan dan melakukan tindakan perbaikan. Kelima, mereview temuan dan rekomendasi. Dan terakhir, tindak lanjut efektivitas tindakan korektif yang diaplikasikan. Baik, nama saya Agus Hidayat dengan NIM J1A1181120. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana tindakan awal bila terjadi kecelakaan. Kesuksesan program investigasi sering ditentukan dari tindakan awal terjadinya peristiwa kecelakaan. Banyak hal-hal penting terjadi secara cepat pada mula kejadian. Tindakan awal kecelakaan paling tepat dilakukan oleh supervisor yang membawahi pekerja dan tempat kejadian kecelakaan. Supervisor sebagai investigator sekaligus dapat mengurangi kerugian yang terjadi dan segera dapat memulai melakukan investigasi. Dalam waktu yang singkat, mungkin supervisor dapat memperoleh bukti-bukti nyata penyebab kecelakaan. Adapun secara garis besar, langkah-langkah dalam melakukan tindakan awal setelah peristiwa kecelakaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengendalikan situasi pada tempat kejadian. Peristiwa kecelakaan membuat orang-orang di sekitarnya panik dan memerlukan pertolongan. Mereka saling bertindak tidak rasional dan bahkan sering melakukan tindakan yang lebih membahayakan. Nah, untuk mengatasi situasi demikian, diperlukan tindakan yang cepat dan tepat, khususnya dari supervisor untuk memberikan arahan dan instruksi-instruksi yang diberikan. Yang kedua, memberikan pertolongan pertama dan menghubungi pos pelayanan emergensi.
Prioritas utama yang perlu diselamatkan adalah aset manusia. Sebelum bantuan kesehatan dari rumah sakit dan pos pelayanan kesehatan lainnya datang, maka berikan pertolongan pertama secukupnya sesuai prosedur. Hubungi segera pos-pos pelayanan bantuan yang diperlukan untuk menangani emergensi yang terjadi. Yang ketiga, mencegah potensi kecelakaan merembet. Hal-hal yang sering terjadi adalah seperti terjadi peledakan akibat bocoran gas, proses produksi macet karena pengaruh kecelakaan, pekerja tidak masuk kerja karena mengalami cedera, dan lain-lain. Kecelakaan yang kedua biasanya lebih serius karena sarana pengendalian sudah tidak normal dan kesiapsiagaan terfokus hanya pada titik kejadian. Untuk mengantisipasi keadaan demikian, perlu melakukan tindakan pencegahan sementara terhadap hal-hal yang dimungkinkan potensi kecelakaan merembet menjadi kecelakaan susulan. Dan yang keempat, mengidentifikasi sumber-sumber bukti identifikasi di tempat kejadian. Segala sesuatunya dapat berubah dengan cepat dan informasi menjadi hilang begitu saja. Barang-barang penting dapat dipindahkan selama respon emergensi dan orang-orang meninggalkan tempat kejadian. Atau bersama-sama mereka memindahkan peralatan dan bahan-bahan penting ke tempat yang dinyatakan aman, penerangan, ventilasi, suara, dan kondisi lain di sekitar kejadian mungkin berubah dengan cepat. Dalam hal demikian, supervisor perlu mengumumkan hal-hal tersebut sambil melakukan tindakan awal yang diperlukan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asarianto dengan NIM J1A118294. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan secara umum kecelakaan kerja dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, kecelakaan yang menyebabkan cedera atau sakit kepada tenaga pekerja, di mana di sini contohnya yaitu seperti contoh kuli bangunan. Kuli bangunan apabila terlalu memaksakan mengangkat beban yang lebih itu dapat mengakibatkan cedera di punggung. Jelas dari cedera tersebut dapat menimbulkan rasa sakit kepada tenaga kerja tersebut. Yang kedua itu kecelakaan yang menyebabkan kerusakan properti atau harta benda yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan. Kecelakaan yang kedua ini lebih menuju ke fasilitas perusahaan atau alat produksi di perusahaan tersebut, di mana jika suatu alat rusak di perusahaan tersebut, baru ada pekerja yang bekerja di bagian tersebut mungkin bisa mengalami kecelakaan atau cedera yang dapat juga merugikan perusahaan. Estimasi biaya kerugian akibat kecelakaan kerja telah didiskusikan dalam bab 1, di mana biaya tersebut dibedakan menjadi dua kelompok kerugian, yaitu biaya langsung atau insured dan biaya yang tidak langsung atau uninsured cost. Mungkin itu saja dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Prawito Gatot Nugroho dengan NIM J1A118146. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang estimasi biaya kerugian akibat kecelakaan kerja. Hampir semua pengusaha atau pengurus perusahaan menginginkan tempat kerjanya selalu aman dan selamat. Mereka juga mempunyai kepentingan untuk dapat menjalankan usahanya secara menguntungkan sebagai konsekuensinya. Mereka enggan mengeluarkan biaya untuk mencegah terjadinya kecelakaan, kecuali mereka dapat melihat prospek untuk menghemat biaya setidak-tidaknya sebanyak yang mereka keluarkan tersebut. Dengan demikian, tanpa adanya estimasi biaya kerugian akibat kecelakaan, secara praktis tidak mungkin dapat mengestimasi berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mencegah kecelakaan. Bisa dilihat dari slide ini bahwa ini salah satu contoh formulir estimasi biaya kerugian kecelakaan. Formulir ini harus dipersiapkan oleh supervisor sesegera mungkin setelah terjadinya kecelakaan sebagai informasi untuk menghitung waktu kerja hilang dan kerusakan produk dan peralatan kerja. Bisa dilihat bahwa di formulir ini pada poin 1 sampai 6 di mana
kerugiannya itu jumlah kerugiannya itu dihitung berdasarkan waktu jam kerja. Ya baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.